bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, turunlah, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah turun keselamatan ke rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil kita mendengar Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kota Yeriko itu adalah kota yang indah, besar, subur, dan kaya. Tentu saja di kota Yeriko, orang-orang Romawi yang menjajah waktu itu mengharapkan ada penghasilan dari pemungut cukai yang ada. Yesus masuk ke kota itu. Dan bagi kita, saudara-saudara terkasih, Yesus malam ini juga datang ke kota Medan. Ia masuk juga kepada permisa semua yang ada di Love Bring Family. Semua kita itu dikunjungi oleh Yesus malam ini juga. Lalu Injil berkata, di situ ada seorang yang bernama Sakeus. Dan Sakeus saya mau umpamakan, kita ini semua Sakeus. Ya, Sakeus itu katanya kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai dapat disamakan seorang direktur utama dari perpajakan itu. Dan ia memang sangat kaya. Tentu bukan hanya kaya di dalam materi, tetapi kita lihat Sakeus juga kaya di dalam kejahatannya. Memeras orang-orang kecil atas nama orang-orang Roma yang memungut cukai yang lebih-lebih. Dan kemudian kita melihat, ia pro kepada penjajah. Sehingga kita lihat orang seperti Sakeus
tidak laku di antara orang-orang Yahudi. Ia disingkirkan, ia dijauhkan dan menjadi sampah masyarakat. Lalu kita melihat yang terjadi. Sakius ini katanya, ia berlari untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Sakius seorang berdosa, pemungut cukai. Mungkin hidupnya membuat dia sudah jenuh. Mungkin Sakius berpikir dalam hatinya, kapan aku ini bisa lepas dari ini? Sehingga aku tidak lagi banyak berdosa. Ia ingin lepas. Dan begitu ia mendengar bahwa Yesus itu datang ke Yeriko, ia mengambil kesempatan untuk melihat apa rahasia Yesus yang mungkin dia bisa petik. Itulah yang dia lihat. Dan Yesus itu datang. Mungkin sudah pernah Sakius itu mendengarkan tentang Sakius. Tetapi masih sibuk akan halnya sebagai pemungut cukai, maka ia tidak pernah bisa dekat dengan Yesus. Katanya di sini, ia berusaha melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan badannya pendek. Apa yang mau dimaksudkan di sini? Ia tidak berhasil. Mungkin karena niat dari Sakius itu untuk bertemu dengan Yesus dan disembuhkan belum cukup kuat. Mungkin pengaruh dari lingkungannya. Mungkin juga kita melihat bisikan setan yang terlalu mengikat dia sehingga ia belum berhasil. Dan katanya badannya pendek. Mungkin saja badannya pendek semekot ya, semeter kotor. Maka dikatakan usaha dari Sakius, ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Kita mengatakan di sini hal yang agak aneh, bahwa seorang direktur utama itu berlari-lari, bayangkan di Jalan Diponegoro, pakai dasi, pakai setelan yang bagus, berlari-lari. Nah, bagaimana tanggapan orang? Akan mentertawai dia. Suara-suara sumbang untuk dia. Dan juga sesudah berlari, yaitu memanjat di atas pohon ara. Bayangkan seorang direktur utama memanjat pohon seperti anak-anak. Itu kan memalukan. Tapi itu dilakukannya untuk bisa melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, di sini kita melihat apa yang terjadi. Sakius tidak mempedulikan gengsinya. Apa yang ada pada dia, dia ingin berbuat. Terutama bahwa ia ingin bertemu dengan Yesus. Melihat Yesus, siapakah itu? Dan mau tahu rahasia dari Yesus. Maka ia tidak peduli. Entah ia itu dihina nanti. Digosip tentang dia. Tetapi satu saja yang dia minta. Asal dia bertemu dengan Yesus. Dengan hati dia mau mengatakan, hanya Yesuslah yang dapat menolong saya. Begitu katanya dalam hati. Nah, kita lihat ayat selanjutnya.
ketika Yesus katanya sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Bagus di sini. Inisiatif dari Sakeus berlari dan memanjat pohon supaya bisa melihat Yesus. Inisiatifnya itu diterima oleh Yesus. Yesus pun berada pohon di mana di atasnya ada Sakeus. Ia melihat ke atas. Ia melihat Sakeus dengan mata yang tajam. Ia merasakan kebutuhan utama dari Sakeus itu. Ia melihat ke atas. Dan lalu ia berkata, "Sakeus, segeralah turun." Sakeus rasanya belum pernah jumpa dengan Yesus. Kok Yesus ini tahu namanya? Sakeus. Nah, inilah bagi kita sapaan yang lemah lembut dari Yesus. Ia berbuat semuanya itu sebagai sahabatnya. Judas pun disebutnya sahabatnya. Sakeus, ya panggil dengan namanya sendiri. Segeralah turun, katanya kan. Turun dari apa maksudnya? Memang turun dari pohon. Tapi dia minta Sakeus juga turun dari ketakutannya. Turun juga dari kebimbangannya terhadap Yesus. Turun juga dari kesesatannya yang selama ini dia buat. Turun juga dari dosanya. Dan Yesus mau berkata, "Inilah aku, Sakeus. Kita bertemu sekarang di sini." Ayat berikut dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, kita melihat mereka berdua yang sama-sama mengambil inisiatif, baik Sakeus maupun Yesus, mereka bertemu di tempat itu. Nah, inilah Yesus, sikap seorang raja surgawi yang mencari dombanya. Inilah gembala yang suka merepotkan diri dengan domba yang hilang. Bukankah Yesus berkata, "Akulah dokter yang datang justru untuk orang yang sakit." Maka Yesus mengunjungi Sakeus, sahabatnya. Ayat berikut dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Kita lihat saudara-saudara, Sakeus bertobat dengan sukacita. Tetapi setan tidak suka itu. Setan itu bersungut-sungut dan marah. Seolah-olah Yesus merampas penghuni yang harus ke neraka nanti. Maka orang-orang itu bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Setan dan orang-orang yang tidak simpati dengan kita selalu ingin kecelakaan kita. Untunglah kita mempunyai Yesus yang selalu berbelas kasih kepada kita. Dan dikatakan pada ayat selanjutnya, tetapi Sakeus berdiri dan ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku itu akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kita melihat etiket dari Sakeus itu
Dan kemudian etiket baik juga dari Yesus menghasilkan ini. Bahwa Sakeus tampil berdiri dan berkata, setengah dari miliknya akan dibagi-bagikan kepada orang miskin. Dan bukan hanya itu dia mengatakan, seandainya ada orang yang pernah kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Memang di dalam hukum Taurat Musa dikatakan bahwa kalau ada seseorang yang dirugikan dan barangnya itu diambil, kalau ia menyesal dan bertobat, ia harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan di sini kita lihat Sakeus mengembalikan 4 kali lipat. Artinya lebih daripada yang ditentukan oleh hukum Taurat. Dan itu dibuat oleh Sakeus dengan senang hati. Kita pun demikian, saudara-saudari yang terkasih. Kalau kita sudah bertobat, kalau kita sudah mengakui dosa kita, mungkin kita sudah menyakiti orang dan apapun itu, ya, kita kembalikan kepada Tuhan juga. Mengembalikan kepada mereka sebagai tanda penyesalan kita. Orang yang pernah saya sakiti, aku berdoa 4 kali lipat. Bagi orang yang pernah saya rugikan juga, saya bertekad mengembalikan 4 kali lipat. Orang yang saya rugikan karena keegoisan saya. Orang yang saya rugikan karena kesombongan saya. Kalau saya bertobat, saya ingin berdoa untuk mereka, berbuat amal bakti kepada mereka 4 kali lipat, lebih daripada biasa. Itulah menurut contoh dari Sakeus. Saudara-saudara terkasih, Yesus berkata kepada Sakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Abraham disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai bapa yang setia. Bapa orang percaya. Maka Abraham bapa orang yang percaya dan setia. Seperti Sakeus, seperti kita yang sudah bertobat. Dan anak manusia datang justru untuk mencari, menyelamatkan orang-orang yang hilang. Itulah hebatnya Tuhan kita. Ia tidak menunggu-nunggu. Ia mencari orang yang tersesat. Dan seperti domba yang sudah didapatinya, dirangkulnya. Diletakkan di atas bahunya. Dan minta kepada kawan-kawannya, mari kita bersuka cita. Karena yang sudah hilang telah kudapati kembali. Haleluya. Inilah Tuhan kita. Tuhan yang berbelas kasih. Tuhan yang mempunyai pengampunan yang besar. Dan Yesus memang dalam bahasa Ibrani, Yosua. Yosua sama dengan Yesus. Dan itu artinya Yesus, Yosua artinya juga penyelamat bagi kita. Sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin.